Kopi Hits Nomor 1 favorit semua dari Wingsu. Berhati-hatilah saudara jika Anda ingin mengajukan pinjaman kredit. Salah langkah dan perhitungan Anda bisa berakhir di balik jeruji. Seperti yang terjadi pada Neni Nuraini, seorang ibu di Karawang, Jawa Barat, harus terpisah dengan bayinya yang masih menyusui karena berurusan dengan hukum. Ia ditahan oleh Pengadilan Negeri Karawang atas tuduhan penggelapan kendaraan. Ironinya, Neni tak tahu menahu soal apa yang terjadi. Ia hanya tahu namanya digunakan untuk pengajuan kredit kendaraan oleh suami tanpa menyadari bahwa suaminya telah menggadai mobil tersebut hingga menyeretnya ke meja hijau. Neni Nuraini, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, tak pernah menyangka akan mendekam di tahanan akibat kasus fidusia atau jaminan untuk pinjaman terkait kredit kendaraan bermotor. Ia ditahan oleh Pengadilan Negeri Karawang pada 22 Oktober lalu. Akibat penahanan itu, Neni terpisah dengan anaknya yang masih berusia 11 bulan hingga sang bayi sakit-sakitan karena tidak mendapat asupan ASI. Kasus bermula pada 2023 lalu saat suami Neni, Denny Darmawan, mengajukan kredit mobil bekas melalui perusahaan jasa keuangan. Karena Denny terkendala BI checking, maka kredit diajukan menggunakan nama istri, Neni Nuraini. Setelah lolos survei, disepakati perjanjian akad kredit mobil dengan tenor 48 bulan atau 4 tahun yang angsurannya sebesar 2,7 juta rupiah per bulan. Namun angsuran hanya berjalan sebanyak 6 kali saja dan selanjutnya tak pernah dibayarkan lagi. Rupanya tanpa sepengetahuan Neni, sang suami justru menggadai mobil tersebut ke pihak lain. Dan saat perusahaan jasa keuangan menagih angsuran, Neni yang secara administrasi menjadi penanggung jawab pinjaman disebut tak kunjung memenuhi kewajibannya. Mobil tersebut justru dikabarkan hilang dan sempat terbakar saat digunakan pihak lain. Akhirnya setelah dicek, mobil sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan jasa keuangan sebagai pemberi pinjaman. Tahun 2022 itu memang ada rencana buat ngambil itu ya, mobil lah istilahnya mah. Dianjurin Bu, pakai nama ibu aja gitu. Ternyata pas pakai nama saya tuh masuk, nama saya tuh asli saya lah approve gitu kan. Cuman yang ngurus berkas segala dan tetek bengeknya mas emang nggak ngurusin gitu ya, suami yang ngurusin. Pas mobil itu digadaikan sama suami, ibu tahu nggak Bu? Nggak tahu. Waktu itu mah ngomongnya mah dipinjam, disewain lah gitu. Ngomongnya ada disewain sama teman gitu. Jadi nggak tahu kalau digadein gitu. Udah ada lama-lama ya baru ngomong mobil digadein. Gram akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi hingga berlanjut ke persidangan. Pihak leasing melaporkan Neni atas dugaan pelanggaran undang-undang fidusia dan penyalahgunaan penggelapan kendaraan. Meskipun yang menguasai kendaraan hingga kini menggadaikan mobil adalah suami Neni, namun polisi menetapkan Neni sebagai tersangka pada akhir 2024. Tapi meski ditetapkan tersangka, polisi saat itu tidak menahan Neni karena alasan memiliki bayi yang masih membutuhkan ASI. Setelah ditetapkan tersangka, perkara berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Situasi pun berubah. Pada 22 Oktober lalu, sehari sebelum Neni menjalani sidang perdana, Hakim PN Karawang langsung memerintahkan penahanan terhadap Neni. Padahal jika dilihat dari kacamata hukum, kasus penggelapan biasa ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Sehingga secara objektif tidak perlu dilakukan penahanan. Kecuali jika kasusnya ada unsur pemberatan. Hari itu sekitar pukul 6 sore saat hujan deras, Neni yang tengah merayakan ulang tahun anaknya tiba-tiba dijemput petugas pengadilan untuk dibawa ke rutan Lapas Karawang.
Kue ulang tahun dan nasi tumpang yang sudah tersaji di atas meja ruang tamu pun tak sempat dicicipinya karena harus menanti perintah pengadilan dan bergegas ikut petugas menuju ke Lapas Karawang. Acara tiup lilin pupus, Neni harus telan pil pahit berpisah dari sang anak di hari ulang tahunnya. Kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat, menilai sejak awal penerapan pasal terhadap kliennya sudah keliru dan cacat formil. Dalam kasus Neni, kuasa hukum menyebut kliennya dijerat 2 pasal, yakni pasal penggelapan dalam KUHP yang bersifat umum dan pasal fidusia terkait perjanjian jaminan pinjaman. Syarif menilai mestinya dalam perkara yang menjerat Neni, pasal yang digunakan cukup dengan pasal fidusia yang bersifat khusus. Pasal yang diterapkan selama ini dalam perkara Ibu Neni, dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, kalau menurut saya ada kekeliruan, Pak. Perkara undang-undang fidusia itu tidak bisa dicampur adukan dengan perkara pidana umum. Karena perkara fidusia adalah perkara undang-undang pidana khusus. Undang-undang yang bersifat khusus harus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Kasus Neni pun mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menegaskan kondisi yang dialami Neni dan sang anak masuk dalam situasi darurat anak. Sehingga harusnya ada izin bagi ibu untuk tetap mendampingi bayinya yang masih membutuhkan ASI eksklusif. Hal itu menurut dia diatur dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus bagi anak. Pengadilan Negeri Karawang pun mengklarifikasi soal perintah penahanan terhadap Neni. Juru bicara PN Karawang, Hendra Kusumawardana bilang, hakim baru mengetahui kondisi Neni yang masih proses menyusui saat menjelang sidang perdana. Hendra memastikan keputusan hakim saat itu sesuai undang-undang dan independen. Masalah kewenangan penahanan itu kan pada tiap tingkat pemeriksaan, baik dari penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian pada tingkat pemeriksaan di persidangan tentunya masing-masing memiliki kewenangan, termasuk majelis hakim tentunya mendasarkan pada ketentuan pasal 21 KUHP. Nah, alasannya seperti apa, majelis hakim yang lebih berwenang untuk itu. Pada Kamis 30 Oktober lalu, haru menyelimuti hati Neni saat ia akhirnya bisa kembali memeluk sang anak jelang persidangan keduanya di PN Karawang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, momen itu digunakan Neni untuk menumpahkan rasa rindu dengan terus menciumi sang anak yang sempat sakit karena tak mendapat ASI eksklusif darinya. Pada sidang lanjutan 30 Oktober itu, saat agenda pemeriksaan saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang akhirnya mengabulkan permohonan pengalihan penahanan yang diajukan Neni. Hakim mempertimbangkan adanya surat permohonan dari pihak keluarga Neni pada 23 Oktober 2025. Neni meminta penahanannya dialihkan dari rutan menjadi tahanan rumah. Meski menjadi tahanan rumah, proses hukum Neni pun tetap bergulir. Neni dikenai wajib lapor serta harus menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Karawang. Usai tingkah polanya yang ceroboh menyebabkan sang istri dibui dan harus menanggung sakit karena berpisah dengan bayi yang masih menyusui, Denny Darmawan pun mengaku menyesal. Ia mengaku salah karena telah menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan istri. Waktu itu dia bilang ke istrinya kalau mobilnya sedang direntalkan ke temannya. Denny bilang keputusannya menggadaikan mobil karena terdesak kebutuhan. Keadaan pun makin runyam saat mobil yang digadaikan justru terbakar dan sempat dinyatakan hilang. Setelah sepekan merasakan dinginnya jeruji besi, Neni kini sudah bisa bernafas lega. Usai permohonan pengalihan tahanannya dikabulkan, Neni kini menjalani tahanan dari rumah. Artinya ia bisa leluasa menyusui anaknya yang masih berusia 1 tahun sekaligus kembali berkumpul dengan keluarganya. Kasus Neni pun patut kita jadikan pelajaran berharga.
Kalau mau mengajukan pinjaman, apalagi barang konsumtif, harus betul-betul disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jangan ambil keputusan sepintas dan serampangan yang bisa berakibat fatal kemudian. Tetap bersama kami di berita utama. Usai jeda ada informasi seorang perempuan yang merupakan dosen di salah satu institut di Jambi ditemukan tewas. Diketahui pelaku pembunuhan adalah seorang anggota polisi.